A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam sebuah ayat Allah mengatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatam bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian menyangka orang-orang yang dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, anggapan kalian mereka adalah mati. Oh tidak. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, yang diberi karunia. Sepintas kalau kita pahami ayat ini, kita mengira bahwa orang-orang tertentu tetap hidup, tidaklah mati. Maka akan kontradiksi dengan ayat yang mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akan merasakan mati. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melainkan hanya sebagai utusan. Qad khalat min qablihi rusul. Yang lain-lain sebelumnya itu memang sudah meninggal dunia. Apa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah jika Rasulullah sudah mati kemudian kalian akan berbalik kepada keyakinan yang sebelumnya, itu murtad. Nah, sehingga terlihat kontradiksi. Nabi Muhammad saja disebutkan bahwa beliau meninggal dunia, wafat. Lalu kalau kita pahami secara pintas ayat yang mengatakan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah tidaklah dia mati, melainkan tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka diberi karunia. Sebetulnya kalau kita pahami ayat-ayat yang seperti ini, tidaklah kontradiksi, melainkan saling melengkapi dan saling menjelaskan sesuai dengan posisi dan konteks yang dimaksud. Sehingga kalau kita melihat konteks ayat yang mengatakan orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, pertama, bahwa dia disebutkan oleh Allah yaitu ahya'un inda rabbihim, yaitu hidup. Itu karena Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi perjuangannya membela agama ini, sehingga disebutkan ahya, itu hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang betul bahwa orang yang meninggal dunia itu memang kehidupannya memang ada di alam barzah, tetapi bukan di dunia. Kehidupannya beda. Makanya Allah mengatakan bal ahya'un 'inda rabbihim. Di sisi Tuhan mereka itu hidup, mereka semua hidup. Tetapi kehidupannya itu berbeda dengan kehidupan di dunia. Yurzaqun, lebih lagi Allah mengatakan yurzaqun, itu orang-orang yang meninggal, wafat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, berjuang mati syahid, mereka diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk mentaukidkan bahwa betapa beruntungnya mereka orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beruntungnya mereka, disebutkan oleh Allah dengan penyebutan yang khusus. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bahkan diberi karunia, tentunya karunia yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala di alam barzah. Nah, inilah yang salah dipahami. Mereka kira bahwa orang yang kemudian mati di jalan Allah itu mereka maksudnya tetap hidup seperti kehidupan di dunia. Tidak. Mereka mati secara zahirnya, kemudian mereka berpindah ke alam barzah yang kemudian diberi kenikmatan yang lebih tinggi, yang lebih mulia di sana, dengan kenikmatan yang penuh berkah di kehidupan alam barzah. Karena memang begitu. Karena kehidupan di dunia ini ada fase kehidupan di dunia, alam barzah dan alam akhirat. Dan kalau demikian apalagi kehidupan para nabi dan rasul. Sehingga saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, tidaklah tiadalah Nabi Muhammad itu melainkan hanya sebagai utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul, yang sebelum-sebelumnya itu sudah
juga sudah tiada. Yaitu sebelum-sebelumnya para rasul juga sudah tiada. Artinya mereka semua meninggal dunia, mati. Apa imata au qutila katanya. Apakah Nabi Muhammad jika dia mati ataupun dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, maka kemudian kalian akan berbalik yaitu murtad. Nah, itu kan sudah jelas. Lalu kenapa Nabi Muhammad misalkan tidak disebut oleh Allah seperti penyebutan dalam konteks ya orang yang mati yang berperang ya, yang berperang bal ahyaun inda rabbihim? Karena sudah jelas Rasul itu di kehidupannya kelak di akhirat, di kehidupan barzahnya, di kehidupan akhiratnya sudah jelas, sehingga Allah tidak perlu untuk menyebutkan penyebutan secara khusus, karena sudah pasti mutlak para nabi dan rasul akan ditempatkan yang posisi yang paling mulia di akhirat kelak. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya sebagai apresiasi kepada orang-orang yang berjuang berjihad di jalan Allah. Kemudian mereka mati secara zahirnya, tetapi di kehidupan di akhirat kelak, itu kehidupan di alam barzah, mereka diberi nikmat yang lebih karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.